والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى قوله: وقال تعالى: وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Kemarin diterangke Imam Abdullah Al-Haddad mengarang Risalatul Mu'awanah, soalnya salah satu penyebabnya tertarik, kepencut sama ganjaran yang Allah janjikan atau yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjike buat orang yang mau dakwah, termasuk dakwah itu bil kitab. Bisa lebih lama orangnya meninggal awet kitabe awet, masih bisa dibuat orang untuk neruske dakwah bil lisan. Termasuk ayat yang menjanjikan fadilah dakwah. Wa qala Allah Ta'ala: ud'u ila sabili rabbika, ud'u ajaklah wahai Nabi, ila sabili rabbika, menuju jalannya Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang manfaat, wal mau'izatil hasanah, dan pitutur yang baik. Ini perintah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah. Tapi juga bisa mengalir ke semua umat Nabi yang memenuhi syarat. Syaratnya harus punya hikmah. Yang kedua harus punya adab, yaitu mau'izatul hasanah. Juga hukumnya dakwah fardhu kifayah. Kalau satu desa misal ada satu kiai ini yang dakwah, ngajar ke kebaikan, ngelarang dari yang munkar, yang sak desa sak liyane kiai ini gugur kewajiban dakwah. Terimane dukung kiai ini, gitu sudah ganjaran semua deh. Tapi sak desane gak ada kiai ini, terus ndak ada yang mau mondok, ndak ada yang mau mondok ke anake, akhirnya cul-culan sak desa kedusan kabeh. Soalnya fardu kifayah belum ada yang nanggung. Makanya fardu kifayah. Ila sabili rabbika. Ini adabe niate menuju, mengajak orang menuju jalannya Tuhan. Bukan menuju madhabku, bukan. Bukan menuju majelisku, bukan. Bukan menuju torekohku, bukan. Meneh menuju partaiku, wah tambah bukan. Wis pokok menuju jalan Tuhanmu. Sing asare ndak seneng, ndak kenal Gusti Allah, jaan supados kenal Gusti Allah. Doyan ngaji, doyan zikir. Sing asale ndak seneng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya cinta sama Kanjeng Nabi, sunnah Nabi, akhirnya dia ittiba. Wis gitu aja dah. Meskipun ba'dane dia mau ternyata yang digendoli kiai yang lainnya, tidak masalah. Memang yang penting dia itu mau zikir, saya cukup. Ternyata setelah dia itu mau ngaji malah yang sering disebut-sebut, dipuji-puji malah guru lain, bukan saya yang ngajak. Tidak apa-apa, memang tujuannya bukan itu kok. Memang tujuannya pokok dia itu pokok bisa di jalan yang lurus, titik. Masalah yang ternyata setelah ngaji malah torekoh lain, bukan torekoh yang sama, ya tidak masalah. Memang itu niate pokok ila sabili rabbika. Bil hikmah, harus dengan ilmu yang manfaat. Makanya orang kepingin dakwah, kepingin jadi da'i ilallah, syaratnya harus ngaji dulu dia, harus tahu ilmunya, ilmu yang manfaat.
Akhirnya dia bisa ngajak orang, setelah dia itu islahu nafsihi, dia bisa islahu ghairihi. Setelah dia bisa memperbaiki diri sendiri, dia bisa memperbaiki orang lain. Nah awake durung genah yo jangan dakwahi orang, genah ke awake dhewe dulu. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, carane harus adab dengan pitutur yang baik. Soalnya orang itu tabiate kalau dinasehati tidak senang. Soalnya tabiate orang itu senang di atas. Sedangkan orang kalau dijak atau dinasehati itu sedang di bawah. Kau itu tak kandani. Iku yang dikandani itu rasanya kayak diinjek-injek. Nahan nafsu. Gak seneng mesti, nggih mboten. Iku tak kandani. Ojo ngene. Rasane ndak enak epor. Makanya biar orang itu kalau dinasehati soalnya dia nggak seneng, biar dia akhirnya mau nerima, yang nasehati harus adab. Tak kandani, aku cinta sama kau. Yuk tak jai, yuk. Akhirnya diambil hatinya, setelah hatinya kepencot, dimasukin nasihat, insya Allah mau nerima. Tapi nek nggak pakai mau'izatul hasanah, iya yang ada malah diingkari, sing ada malah dikhilafi, gak nganut malah. Makanya hikmahnya Gusti Allah itu ngirim Nabi Rasul itu dikasih wajah paling bagus, dikasih akhlak paling bagus. Itu buat daya tarik umatnya, buat nurut sama nasihatnya Nabi dan Rasul. Itu hikmah. Lah kita kepingin da'i ilallah, syaratnya ya harus akhlaknya yang bagus. Itu harus. Wal mau'izatil hasanah. Wa qala ta'ala wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Wa idh akhadallahu, dan ketika, yakni dan wadhkur idh akhadallahu, dan ingatlah wahai Nabi, idh akhadallahu, ketika Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitaba, perjanjian kepada orang-orang yang mengambil Alkitab. Mengambil Alkitab yakni Yahudi atau Nasara. Dulu orang Yahudi, orang Nasara diambil perjanjian. Yakni Allah ngambil perjanjian melalui nabine, tapi arah perjanjiannya yang disumpah ummate. Masya Allah. Tidak ngeri ngoten. Umatnya disumpah, sing nyumpah Gusti Allah melalui lesannya para nabi. Sumpah la tubayyinunnahu linnasi. Kalian harus menjelaskan isi Alkitab kepada orang-orang. Jangan ada yang dirubah-rubah. Kalau ada orang tanya, dakwai. Kalau ada yang salah, kasih tahu. Wala taktumunahu, dan jangan kalian sembunyikan isi Alkitab. Iku ahlul kitab ae disuruh dakwah. Sing bahan dakwahnya apa? Isine Alkitab, Taurat atau Injil. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan Allah berfirman kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, wahai Nabi, sampaikan, hadhihi sabili, ini jalanku, yakni dakwah ini loh jalanku, kerjaanku ya ini, profesiku ya ini, kesibukanku ya ini, kewajibanku ya ini, hidup matiku ya untuk ini jalanku, yakni dakwah. Apa itu? Ad'u ilallah, yaitu saya mengajak kepada Gusti Allah. Ala basiratin, di atas petunjuk atau ilmu, basirah. Makanya dakwah harus di atas petunjuk atau ilmu. Orangnya harus bisa menjelaskan hujjah yang tak ajak ini betul, pikiran tak, mesti akalmu akan nerima. Akhirnya dia itu bisa argumen, bisa hujjah. Yang didakwahke itu mantep, soalnya punya basirah. Makanya belum punya basirah, sabar, jangan dakwah sih.
Tapi enggak semua orang itu akhirnya harus pintere Masya Allah baru boleh dakwah. Enggak. Semua orang bisa dakwah, cuma kapasitas masing-masing. Semua sudah ada pandume masing-masing. Nisbate kelas berat ya ulama. Nisbate kelas model level rendah kayak kita, yes teman-teman kita, kumpulan-kumpulannya kita, ja'an ilallah. Nisbate ada teman kita yang belum sholat, yes dimasuki, golek apa, wis warekah golek dunya. Saiki kita rak mikir akhirat. Kita rak pengin mikir yang nemani kita di alam barzakh, di kuburan sempit gelap yang bisa jadi nur, yang bisa jadi meluaskan. Iku amale dhewe. Ayo salat, yuk salat. Akhirnya mau salat. Ya sudah wae kayak gitu aja dah. Artinya dia tahu kewajibannya salat. Iku basirah cukup. Tapi misal ada yang argumen-argumen detail-detailnya dalil, detail-detailnya hujjah, ya berarti harus basirah yang nisbatnya para ulama. Ana wa manittaba'ani, saya dan juga orang yang mengikuti saya, jalannya itu ini dakwah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikasih tahu kesibukanku ya dakwah. Dakwahnya Nabi, Masya Allah, semua isinya dakwah. Bahkan tidurnya Nabi itu dakwah. Kok iso tidurnya Nabi dakwah? Siapa orang yang ngaji tidure Nabi terus dipraktekke iku tidure pahala. Soale ittiba Nabi. Pakaiane Nabi dakwah, bicarane dakwah, semuanya dakwah. Iku Nabi isine dakwah. Belum lagi nek betulan dakwah, oh tambah dakwah. Diem loh dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ketika diturunkan, ketika dulu Nabi itu dakwah di Masjidil Haram, itu digusah, diusir sama Abu Jahal. Jangan di sini, minggir, diusir. Ketika lihat Nabi mau dakwah, diusir. Paling jengkele Abu Jahal lihat Nabi datang ke Masjidil Haram, terus menghadap kiblat, kiblatnya waktu itu Baitul Maqdis sebelum dipindah ke Ka'bah. Tapi sholatnya di Masjidil Haram di samping Ka'bah. Iku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Masjidil Haram mau sholat, Abu Jahal paling jengkel sama Nabi. Akhirnya dilarang. Jangan sholat sini, minggir. Mau diusir. Akhirnya Abu Jahal sering ngusir Nabi, tapi Nabi masih datang tiap hari. Masya Allah, kuat Nabi, kendel, diancam tetap datang sholat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setiap hari sholat, Abu Jahal pagi-pagi atau mau zuhur ketika itu tanya sama teman-temannya, Muhammad nelungkup ke wajahnya ke tanah lagi ndak? Nek ngarani sholat nelungkup ke wajah ke tanah, sujud ya ini. Muhammad nelungkup ke wajahnya ke tanah lagi? Iya, itu lagi sholat. Tak injek gulune nek lagi sujud. Akhirnya turun wahyu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Wahai Nabi, lihatan itu orang yang mencegah seorang hamba yang lagi sholat, yakni Abu Jahal. Abu Jahal mau mencegah hamba yang saleh, yakni Nabi yang sedang sholat, mau dicegah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Apa dia enggak tahu? Itu Muhammad itu ketika sholat itu sedang 'alal huda. Ketika sholat itu sedang di atas petunjuk yang betul. Au amara bit taqwa, atau kalau tidak sholat kerjaannya Nabi merintah takwa. Itu kehidupan Nabi isinya mong dua. Sholat buat memperbaiki diri, kalau tidak sholat memperbaiki orang lain, merintah takwa, dakwah. Cuma itu tok. Enggak ada ketiga, enggak ada keempat. Kerjaannya cuma dua. Sholat islahu nafsihi, sholat itu artinya memperbaiki diri sendiri. Kalau tidak sholat islahu ghairihi, yaitu amara bit taqwa, dakwah. Ada sebagian ahli tafsir menggabungkan antara ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Apa dia Abu Jahal tidak ngerti?
Nabi Muhammad ketika sholat, isinya sholatnya Nabi ada dua hal. Yang satu, al-huda, Nabi sedang di atas petunjuk ketika sholat. Yang kedua, isinya sholatnya Nabi, iku amara bit taqwa. Isinya sholatnya Nabi iku memerintahkan orang lain untuk takwa Allah. Siapa orang yang lihat Nabi waktu sholat, raqqa qalbuhu, pasti empuk atine. Pemandangan paling indah sahabat ketika melihat Nabi sedang sholat. Soalnya Nabi kalau sholat isine betul sholatnya di atas petunjuk, dan bagi orang yang melihat, orangnya amara bit taqwa, akan diperintah takwa sama Allah yang merintah sholatnya Nabi. Sampai-sampai ada orang kafir lihat Nabi sholat masuk Islam. Dulu ada orang kafir ditangkap kaum muslimin. Kaum muslimin nangkap orang kafir ini macam-macam, ada sing sifulan ketika perang memang ditangkap. Ternyata salah satu yang ditangkap ini bukan orang sembarangan, pemimpin kabilah besar, sahabat, tapi memang kafir waktu itu. Ditangkap terus dibondo, diikat di tiang Masjid Nabawi waktu itu. Itu ketika diikat, diizini Nabi, diikat di dalam masjid. Akhirnya ketika Nabi masuk masjid, lihat ada tawanan perang. Siapa? Dilihat wajahnya. Akhirnya tanya, noleh sama para sahabat yang nangkap, kalian tahu enggak, kalian nangkap siapa ini? Siapa ya Rasulullah? Ini namanya Thumamah bin Uthal. Ini pimpinan kabilah besar ini. Wani kalian. Tapi memang waktu itu kafir. Akhirnya ditanya, ya Thumamah, ma indak. Wahai Thumamah, kau punya apa? Waktu itu Thumamah diikat di tiang masjid. Ya Muhammad, kalau kau mau membunuh saya, memang saya pernah bunuh orang. Tapi kalau kau mau bebas ke saya, kau bebas ke orang yang tahu terima kasih. Kau mau harta, sebut berapa yang kau mau. Akhirnya Nabi langsung, apa istilah kata, berpaling, cuek, enggak ditangkepi. Nabi akhirnya terus ke mihrab, akhirnya mimpin sholat. Akhirnya sama sahabat sholat. Thumamah cuma lihat Nabi sholat. Akhirnya besoknya hari kedua, Nabi SAW mau sholat lagi, ngelewati tawanan Thumamah bin Uthal. Dilewati, ya Thumamah ma indak. Kau punya apa ya Thumamah? Ya Muhammad, seperti kemarin, kalau kau mau membunuh saya, memang saya pernah bunuh orang. Tapi kalau kau mau bebas ke saya, kau bebas ke orang yang tahu terima kasih. Kalau kau mau harta, sebut berapa yang kau mau. Nabi SAW langsung berpaling menuju mihrab, diqomati, salat Allahu Akbar. Thumamah lihat Nabi sholat. Hari ketiga dilewati, isek ditanya, ya Thumamah ma indak, kau punya apa sekarang? Ya Muhammad, sama kayak kemarin, jawabnya sama. Akhirnya sama Nabi, ketika ketiga kali ditanya, jawabannya sama. Lepaskan ikatannya, kau pergi. Disuruh pergi, bebas. Gak minta apa-apa Nabi SAW. Padahal ditawari macam-macam. Nabi cuma terimanya, dah lepas ikatannya, kau pergi, bebas. Akhirnya Thumamah keluar masjid, mandi. Setelah mandi bersih, akhirnya masuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terimanya lihat Nabi sholat, langsung raqqa qalbuhu, hati nempuk. Itu pemandangan Nabi ketika sholat, Allahu Akbar. Ini yang sholat, yang Nabi sholat ini, hamba ya kayak gini, ini hamba. Ibadah ya kayak gini. Agama yang betul ini. Itu Nabi kalau sholat itu amara bit taqwa. Atau bisa diambil i'tibar, bisa juga sebagian ahli tafsir, atau ini termasuk ta'ammulat atau angen-angen apa maknanya Al-Quran, tadabbur maknanya Quran. Orang kepingin jadi da'i ilallah yang barokah, yang manfaat, itu sangune harus banyak sholat atau ihsan di dalam sholat. Soalnya di dalam ayatnya tadi, ara'aita in kana 'alal huda, yakni ketika sholat itu Nabi di atas petunjuk, au amara bit taqwa, atau Nabi kerjaannya itu merintah orang untuk taqwallah,
Makanya orang taqwallah isinya harus diimbangi buat teman dakwah, teman berjuangnya harus banyak sholat. Sholat sunnah yakni. Biar dakwahnya barokah berhasil. Makanya para aulia-aulia yang dakwahnya sukses, lihatan, mesti sholatnya banyak. Hak, saya lihat guru-guru saya yang banyak pengikuti, Masya Allah dakwah diterima, Masya Allah kesana, wah berkah luar biasa. Itu sholatnya, saya lihat sendiri, Masya Allah, sholatnya, ya kerjaannya gitu. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Kalau enggak dakwah ya sholat. Itu buat menemani perjuangan kita dakwah itu sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaiba farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib, hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan berita ini ke yang tidak hadir. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah khutbah. Akhirnya Nabi khutbah nasihat-nasihat ketika di Fathu Makkah. Salah satu nasihatnya Nabi, kalian tahu ini bulan apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bukankah ini bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Kalian tahu ini tempat apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Bukankah ini al-baladul haram, negeri yang dimuliakan sama Allah? Kalian tahu ini hari apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Bukankah ini hari yang diharamkan Allah, yakni hari Idul Adha atau hari Arafah atau hari Tasyrik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya harta kalian wahai orang-orang mukmin dan darah-darah kalian wahai orang-orang mukmin itu dimuliakan sama Allah persis seperti mulianya hari ini, bulan ini dan tanah ini. Akhirnya setelah itu Nabi liyuballighal asyahid minkumul ghaiba, hendaknya yang hadir menyampaikan ini ke yang gaib, yang enggak hadir. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, berapa banyak orang yang bawa satu kefahaman ilmu dibawa kepada orang, ternyata orang yang disampaikan lebih paham ketimbang yang bawa. Kok dari mana? Dari majelis tadi. Siapa yang ngajar? Syekh Fulan, Kiai Fulan. Apa yang diajar ke? Tadi bawa ke ini. Ternyata yang dikasih tahu, oh itu maksudnya gini-gini, malah lebih paham ketimbang yang nyampe ke. Itu banyak. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, dan betapa banyak orang yang membawa kefahaman ilmu tapi dia belum paham. Baru paham ketika dia nyampe ke orang. Ini salah satu faedah yang ngajar. Makanya ketika kita ngajar ilmu, itu kita itu lebih bisa paham ilmu ketimbang yang kita ajar. Kalau jenengan itu ngajar, ada guru, ada murid. Itu yang ngambil faedah lebih besar itu guru, bukan murid. Murid ngambil faedah jelas. Ketika belum datang, dia belum tahu ilmu. Ketika sudah diajari, dia paham, akhirnya tahu ilmu, paham, maklum. Tapi yang lebih bisa ngambil faedah lebih besar guru. Soalnya guru ketika dia belum ngajar, dia cuma paham. Tapi setelah dia ngajar, dia akhirnya gali bacaan mutolaah yang lama-lama muncul. Kisah-kisah yang pernah didengar muncul. Akhirnya kepingin memahamke, akhirnya kepingin difahami betul, dikasih contoh-contoh, malah bisa gali banyak yang dulu gak tergali. Faedahnya mengajar. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'a ila hudan, siapa orang yang mengajak ke satu petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala misla ujuri man tabi'ahu,
seperti pahala-pahalane orang-orang yang jadi pengikuti, yang ngamal ke ilmune. Kalau yang mengikuti kok lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Kalau yang mengikuti sedikit, ada pahalanya, tapi ya pahalanya sejumlah yang mengamalkan. Tapi ndak usah terimane murite atau yang ngamalke sedikit terus putus asa, ndak usah. Siapa tahu dari yang sedikit terus dia nyebar ke murite lagi banyak. Tetap setoran pahalanya itu ke atas terus. Akhirnya dia dapat faedah tetap banyak. Makanya kadang ada kiai muridnya sedikit, akhirnya muridnya sing sedikit salah satunya punya murid banyak. Siapa ngerti? Tidak usah kecewa dulu. Itu ada faedah tetap. Wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala itu yang didapat gurunya, tidak mengurangi dari pahala yang mengamalkan sedikit pun tidak dikurangi. Soalnya Gusti Allah akan melipat gandakan pahalane ke orang yang ngamalke, gandaane iku lipatane iku dikasih ke yang ngajar. Makanya ndak usah heran ketika kita ikut tahlil, iku Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, mohon berikan pahala yang kami baca ini ke arwahnya fulan. Sebagian ada yang mengatakan tidak sampai, ya. Sebagian ada yang mengatakan sampai. Ini jenengan sampai mboten? Jenengan mengatakan sampai mboten menurut jenengan? Enggak sampai, enggak usah tahlilan. Yang mengatakan tidak sampai, itu menurut mereka orangnya sudah mati, ya sudah, bukan orang mukallaf, enggak bisa beramal lagi. Andai kan ada pahala yang masih bisa sekarang bisa dihasilkan cuma 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Cuma itu bagi mereka yang mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan sampai dalile kita baca Fatihah, baca tahlilan, baca Quran, Allah ngasih pahala. Terus kita doa, ya Allah pahala ini sampaikan ke fulan, ke arwahnya fulan, sampai banyak yang disebut arwahnya. Kita mengatakan sampai semua. Lah terus pahalanya dibagi-bagi. Apa kita tidak kebaduman? Gusti Allah itu artinya kita minta ke Gusti Allah ngelipat ganda ke pahala yang sama yang saya dapat ke, terus pahala yang sejumlah ini persis Gusti Allah lipat gandakan, dikirim ke satu persatu orang yang kita doani, dan itu Allah mampu mboten. Iki dalile la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Itu pahala jangankan kok kita betul-betul doa ya Allah, jangankan kita ndak usah doa, kita terimane ngajar alhamdulillahi rabbil alamin titik. Akhirnya muridnya kita sampai seumur hidup bisa alhamdulillah gara-gara kita. Tanpa murid kita mengatakan Allahumma balligh thawaba alhamdulillah, tanpa doa macam itu, otomatis yang ngajar dapat pahala yang sama seperti yang didapat sama murid kita. Otomatis. Soalnya sababiyah dia bisa alhamdulillah, sababiyah diajari gurune itu. Itu otomatis Allah lipat gandakan 2 kali lipat, satu untuk ini, satunya untuk itu. Enggak dikurangi, yang ini enggak usah khawatir. Itu kalau satu gurune, lah gurune itu dulu ngajari, soalnya diajari sama gurune lagi, berarti dilipat 3 kali lipat. Lah kalau mulai zaman sekarang sampai ke zamannya Nabi dilipat gandake pinten kira-kira? Nisbate silsilah nasab itu, silsilah sanad itu paling silsilah sanad hadis nggih. Sanad napa? Hadis. Yang paling ali zaman sekarang itu 25 orang. Sanad hadis yang paling tinggi, yang paling dekat sama Nabi 25 orang. Haddatsani syaikhi qala haddatsani fulan 25 Rasulullah sallallahu alaihi. Itu 25 sanad yang paling tinggi. Katakan kita 25. Atau mentok-mentoknya 30, biasanya 30 kalau sekarang, atau 32 sanad hadis. Oke 32, berarti Allah gandakake berapa? 32 kali lipat, ya.
dari gurune dapat pahala, gurune lagi dapat pahala sampai Kanjeng Nabi berarti dilipat gandakan misal 32 misal. Ya ku kira-kira Gusti Allah mampu ngoten mboten? Jangankan 32. Lailatul Qadar jenengan baca subhanallah sekali ngepasi Lailatul Qadar itu lebih afdol ketimbang subhanallah lebih dari 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Lebih dari 1000 bulan itu berapa kali lipat? Itu Lailatul. Jenengan ketika bulan Ramadan sholat fardu pahalane 70 kali lipat dibanding sholat selain ibadah fardu di bulan Ramadan. Iku cuma terima ning ngepasi Ramadan, apalagi Allahumma baligh. Ya Gusti Allah tambah ngabulke wong kita minta betulan. Itu tadi tanpa minta. Ngepasi Ramadan tanpa minta, ngepasi Lailatul Qadar tanpa minta. Ada murid ngamalke ilmune, otomatis gurune pahala, apalagi ya Allah, apalagi tambah diijabah sama Gusti Allah. Min ghairi ayyun qasamin ujurihim syai' niku jenenge napa pahala sedekah, pahala jariyah. Tapi wa man ta'a ila dhalalah, siapa orang mengajak ke kesesatan, kana alaihi minal itsmi, dia akan dapat dosa mithla athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosanya orang yang mengikuti kesesatannya dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'ah, tidak berkurang dari dosanya mereka ketika diberikan juga dosanya ke orang yang menjadi sababiyah dosa-dosanya. Makanya hati-hati, ono maksiat jariyah ya ada, dosa jariyah ya ono, hati-hati. Makanya sekarang pertama kita hati-hati ngajari orang itu maksiat-maksiat atau jadi sababiyah maksiate orang-orang itu hati-hati. Nek kita misal maksiat dewi itu kita celoko-celoko dewi. Tapi nek kita itu nyebar maksiat itu nyilakani dia sendiri dan juga ngajak orang lain celaka banyak orang. Terutama kalau zaman sekarang itu hati-hati nge-share status, di-share TikTok, di-share foto perempuan-perempuan cantik, di-share. Iku ngajak ciloko jamaah makmuman lillahi ta'ala. Orang-orang asalnya gak ono niat maksiat, gak ada, terimane lihat HP. Ayo nih. Padahal gak ada niat maksiat. Celoko ngajak orang, iku sing ngajak ya setan iku. Soalnya dia ngajak orang buat maksiatnya, maksiatnya dewean sik menuso, maksiatnya ngajak orang, iku wis setan. Makanya hati-hati. Kadang orangnya nggak ada niat, kadang santri. Saya sampai pernah ada satu santri statusnya macam itu, statusnya perempuan TikTok ya, joget-joget atau kemayu kayak gitu disebar. Ya Allah, cung ngajimu percuma, cung. Gurumu rino wengi nyebar keapian, nyebar ilmu. Sesuatu yang paling baik itu ilmu. Guru-gurumu rino wengi nyebar ilmu, muridnya nyebar ngenean ya apa? Gak manfaat ngajimu, cung. Jangan gitu. Nyebar dakwah, nyebar nasihat, nyebar kayak gitu. Itu hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'ilih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.